Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang skabies. Nah, menarik nih, skabies itu apa? Nanti saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Baik, kita lanjut ya. Skabies itu apa sih? Apakah sama dengan jamur gitu? Dan apa dampak negatifnya yang muncul ke pemilik kucing? Skabies ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit, yaitu bernama Sarcoptes scabiei. Sarcoptes ini merupakan tungau yang hidup di bawah kulit yang terus melangsungkan hidupnya di area tersebut. Nah, dampak negatif yang muncul ke pemilik kucing itu bisa tertular karena skabies ini merupakan penyakit zoonosis. Artinya dia dapat menular ke manusia. Penyakit ini dapat tertular dengan cara kontak langsung ataupun di sekeliling kucing bermain itu adanya tungau penyebab skabies. Apakah skabies ini sama dengan jamur? Baik, saya jelaskan ya. Skabies dengan jamur itu berbeda. Penyakit kulit pada kucing itu banyak. Jadi skabies dengan jamur ini berbeda. Dan terapi yang diberikan juga berbeda. Karena biasanya cat owner ini seperti dihantui oleh jamur ya. Setiap bulu kucingnya rontok itu udah bilang jamur. Padahal belum tentu jamur. Cat owner nggak sadar kalau skabies ini jauh lebih berbahaya, berlipat-lipat lebih berbahaya daripada jamur. Nah, kucing yang terkena skabies ini ya biasanya lebih sering dimulai dari area telinga ya, seperti di gambar di atas. Kemudian nanti bisa menjalar ke seluruh tubuh. Ciri utamanya itu ya seperti kerak yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Untuk penanganannya gimana, Dok? Untuk penanganan awal mungkin cat owner bisa pisahkan dia terlebih dahulu ya dari kucing-kucing yang lain, kemudian di kerak-keraknya itu dibersihkan. Dan setelah itu boleh mungkin mau dipakein salep atau krim yang lain boleh. Tapi ingat, penanganan skabies ini tidak instan ya, tidak cepat. Jadi butuh waktu mungkin 2 sampai 1 bulan lah kalau penanganannya itu diberikan dengan tepat. Nah, yang perlu cat owner ketahui, skabies ini dia di bawah kulit, jadi tidak cukup dengan pemberian salep atau krim. Perlu diberikan injeksi obat parasit yang bisa mungkin harus dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti dokter akan memberikan terapi yang maksimal dan kemudian mengarahkan cat owner untuk harus bagaimana ke depannya. Jadi jangan berharap sekali pakai obat tuh langsung sembuh. Enggak, skabies ini butuh waktu yang mungkin lumayan membosankan bagi cat owner ya, tetapi harus tetap sabar. Kenapa lagi harus dibawa ke dokter? Karena biasanya menyebabkan infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu mungkin nanti penyebab dari tungau tadi membuat luka di area dia hidup. Kemudian luka itu akan infeksi. Nah, ini yang dinamakan dengan infeksi sekunder. Jadi ada infeksi bakteri di situ. Nah, kalau sudah demikian, pengobatannya juga tidak cukup dengan obat skabies saja, tapi dokter nanti akan memberikan beberapa obat yang lain. Makanya perlu dibawakan ke dokter supaya terapinya tidak asal-asalan. Selama masa perawatan penyakit skabies ini, cat owner dianjurkan untuk memakai APD ya, minimal pakai handscoon ya. Handscoon itu sarung tangan, karena skabies ini dapat berpindah secara kontak langsung ke kucing yang lain ataupun ke pemiliknya. Nanti pemiliknya juga bisa tertular. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan cat owner sudah bisa membedakan antara skabies dengan jamur. Penyebab kerontokan bulu pada kucing itu banyak penyebabnya, bukan cuma jamur. Penyakit kulit itu banyak, sangat banyak. Oke, baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan di-share video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan silahkan diikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya cat owner juga teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.